Baik, apakah terlihat jelas Bapak dan Ibu? Jelas. Baik, terima kasih konfirmasinya Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk waktu dan layar saya persilakan Pak Setia. Izin monitor Pak Setia. Halo Bapak Ya, Setia, kameranya. Kemute, sorry, kemute tadi. Oh iya. Kameranya. Iya Pak, Saya baik ulang Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Selamat siang, peserta. Pak. Ini ada berapa orang ya yang hadir ya? 201 orang ya. Para pendamping atau probity advisor, para advisor gitu. Saya nerbitkan, kok tampilannya nggak ada ya? Pak? Slide-nya. Oh iya Pak, sebentar ya Pak. Keputusan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sangga nomor 4 tahun 2025 tentang pedoman probity advice pengadaan barang jasa, karena ada beberapa pendampingan yang bermasalah dengan hukum, makanya kita perlu memperbaiki pedoman probity advice gitu ya. Lanjut aja. Ini tupoksinya Deputi 4 itu memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sangga dan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Lanjut. Fungsinya memberikan bimbingan teknis dan advokasi, memberikan pandangan, rekomendasi dan tindakan koreksi, memberikan nasihat dan pendapat hukum, dan memberikan keterangan ahli gitu ya. Nah ini kemarin ada banyak kasus, sudah didampingi LKPP gitu katanya, tapi ujungnya LKPP juga memberikan keterangan ahli di persidangan gitu ya. Karena ternyata yang didampingi oleh kita itu bermasalah dengan hukum, makanya nanti kita akan memberikan penekanan kepada para advisor ya. Lanjut. Ini definisi advisor ya, pemberian pendapat atau saran yang dapat dilakukan pada tiap tahapan pengadaan.
yang menerapkan prinsip probity sekaligus manajemen risiko yang bertujuan untuk mencapai value for money dalam pengadaan barang jasa. Lanjut. Tujuan probity advice itu mewujudkan pengadaan barang jasa yang menghasilkan value for money, meningkatkan akuntabilitas, mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang bebas konflik kepentingan dan adil, menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan, mengelola resiko permasalahan pengadaan, dan memberikan alternatif solusi terkait permasalahan pengadaan ya. Lanjut. Ruang lingkup keputusan deputi kita itu kita memperluas cakupan ya, tidak hanya yang dilakukan oleh kementerian lembaga atau Pemda, tapi kita juga melayani BUMN, BUMD, BLU, BLUD, PTNBH, dan instansi lainnya yang menggunakan APBN, APBD atau keuangan negara, misalnya KONI, KOI, kelompok masyarakat gitu. Kita juga sering memberikan pendampingan gitu ya. Lanjut. Nah, kita supaya tidak semua pengadaan tuh kita layani permintaan probity advice itu, kita utamakan yang proyek strategis nasional, proyek strategis daerah, penugasan khusus dari Presiden yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman di bawah luar negeri, proyek-proyek yang dibiayai PLN, penanganan keadaan darurat, penugasan oleh Kepala LKPP berdasarkan usulan kementerian, lembaga, perangkat daerah, pemerintah desa, BUMN, BUMD, BUMDes, BLU, BLUD, PTNBH, dan badan lainnya gitu ya. Bulan-bulan ini LKPP banyak permohonan untuk pendampingan proyek strategis bersama dengan BPKP, dengan Jamdatun atau Jamintel gitu ya. Itu kita dampingi proyek-proyek strategis gitu ya. Lanjut. Jadi ini hal yang baru. Kita pengen supaya tidak kita bisa ngontrol, kita bisa monitor, dan kita bertanggung jawab. Sekarang probity advice itu tidak kita tutup, probity advice yang mandiri. Jalur mandiri kita tutup. Jadi harus ada penugasan resmi dari kita, dari LKPP, kepada advisor yang kita tunjuk untuk melaksanakan probity advice. Kemudian ada probity advice plan, rencana probity yang telah disepakati antara advisee dan advisor. Penugasan yang dilaksanakan tanpa surat penugasan dari kita kepada advisor, maka hasil penugasan di luar tanggung jawab pengelola layanan LKPP. Jadi kalau ada mandiri itu tanggung jawab pribadi gitu ya. Kalau tidak ada surat penugasan dari kita. Lanjut. Terus penerima layanan advisee atau disebut advisee itu bisa PAKPA, PPK, POKMIL, Kepala UKPBJ, pihak lain daripada kementerian, lembaga, Pemda, Pemdes, BUMN, BUMD, BUMDes,
BLU, BULUD, PTNBA, dan badan lainnya yang membutuhkan atau menerima layanan Probity Advice. Sesuai tadi yang kita buka baik non-APBN maupun APBD gitu ya. Lanjut. Advisor merupakan personil yang telah ditetapkan dengan keputusan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah dan telah memenuhi persyaratan antara lain. Warga negara Indonesia memiliki latar belakang pendidikan diploma 4 atau S1 untuk aparatur sipil. Dia aparatur sipil negara sekurang-kurangnya memiliki jenjang pangkat penata muda dan golongan ruang 3A. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan minimal tingkat dasar atau level 1, sertifikat kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI di bidang pengadaan. Memiliki pengalaman dan dalam melaksanakan pengadaan barang jasa sebagai PAKPA, PPK, Pokja, pejabat pengadaan maupun kepala UKPBJ gitu ya. Memiliki pengalaman melaksanakan atau mendampingi paket pengadaan barang jasa, pernah terlibat dalam program LKPP berupa fasilitator, training of trainer, kemudian asesor kompetensi, kemudian mediator, konsiliator atau arbitase di LPS, kemudian pemberi keterangan ahli, dan atau advisor di PPT. Lanjut. Nah, tahapan pelaksanaan Probity Advice itu dari mulai ada permohonan dulu dari advisee kepada LKPP, kemudian penugasan advisor, ada surat tugasnya dari LKPP, nanti ada sekretariat layanan, kemudian ada penyusunan Probity Advice Plan, rencana Probity apa dari mulai tahap apa sampai apa gitu ya. Itu harus ada. Kemudian proses pelaksanaan Probity Advice. Yang penting lagi ada pelaporan pelaksanaan Probity Advice supaya kita bisa menjamin quality controlnya supaya nggak ada yang bermasalah dengan hukum di kemudian hari, melakukan penilaian advisee dan advisor. Jadi ada monitoring dan evaluasi itu. Lanjut. Ini ada pedoman perilaku advisee. Benturan kepentingan tuh nggak boleh. Harus terbuka. Kemudian pengawasan pelaksanaan pedoman advisee dilakukan oleh sekretariat layanan. Sanksi atas pelanggaran pedoman perilaku advisee dan akan dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, dan penghentian pemberian layanan Probity Advice. Jadi kita keluarkan sebagai advisee. Lanjut. Etikanya, advisee wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian menjaga kehormatan LKPP dan dilarang mengatasnamakan LKPP di luar lingkup penugasan sebagai advisee atau sebagai advisor. Lanjut. Itu mungkin ya dari beberapa laporan pengaduan ke kita supaya tidak bermasalah di kemudian hari. Saya tekankan tolong para advisor nanti
kalau memberikan pendapat, saran harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan gitu ya. Jangan ngawur, jangan melanggar ketentuan. Terus kita memang ada pasal inovasi ya, pasal diskresi, pasal 9 di Perpres kita, tapi harus ada kajiannya, harus ada analisisnya, untung ruginya kalau kita ngasih saran gitu ya, itu harus dipikirkan. Kemudian kemarin tolong saya kan masuk grup advisor ya, masuk grup PKA gitu ya. Saya agak nggak setuju gitu ya, dan agak prihatin nih waktu diskusi katalog gitu ya. Jadi memang secara formil tertulisnya ketentuannya katalog itu bisa dieksekusi dengan 2 metode kan. Purchasing itu ada 2 kan, ada negosiasi sama mini kompetisi. Waktu itu kan saya merespon bahwa konstruksi hanya mini kompetisi. Terus ada yang merespon nggak ada di ketentuannya Pak mewajibkan mini kompetisi. Di versi 6 ya. Tolong Anda harus paham tuh bahwa katalog dengan negosiasi itu banyak kelemahannya. Kalau saya selalu ngomong bahwa katalog dengan metode negosiasi itu seperti Anda jalan masuk neraka. Banyak kalau Anda tidak bisa punya kapasitas negosiasi dengan benar, hasilnya akan bermasalah di kemudian hari gitu ya. Jadi kalau melihat bahwa negosiasi itu ternyata di sistem katalog kita tidak transparan. Banyak penyalahgunaan gitu ya. Terus tidak bisa dikontrol gitu ya. Karena yang dinego tahu-tahu si A gitu ya. Makanya saya menekankan dan sekarang di sistem katalog versi 6 untuk konstruksi tidak dibuka lagi aplikasi negosiasi. Hanya dipilih fiturnya hanya mini kompetisi. Kenapa? Karena katalog dengan mini kompetisi yang sebelumnya kita buka negosiasi banyak yang ketangkep KPK, banyak yang ketangkep kejaksaan, banyak yang ketangkep polisi. Dan tolong ditekankan katalog itu harga maksimum. Wajib dinegosiasi, bahkan hasil mini kompetisi itu bisa dinego lagi. Itu yang perlu ditekankan. Jadi tolong diajarkan kepada yang kita dampingi bahwa kalau bunyi aturannya itu atau Anda suruh milih, Anda pilihlah metode yang bisa mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan. Metode yang bisa mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi kan gitu. Jangan hanya dibaca formilnya saja gitu. Semua kan harus bermuara yang bisa mencapai tujuan pengadaan tuh yang mana, metode yang mana. Ini banyak, saya lagi banyak diprotesin banyak kementerian sama Pemda, kepala daerah khususnya, itu masih pengen appeal ke kepala LKPP untuk menghidupkan versi 5. Menghidupkan kembali versi 5. Versi 5 itu lebih banyak kelemahannya. Karena versi 5 itu tidak terkonek dengan pembayaran. Versi 5 itu masih sendiri-sendiri. Indeks kompetisi jelek. Karena pintu masuk tayang katalog versi 5 bisa tayang di semua kabupaten kota, bisa tayang di kementerian, bisa tayang melalui provinsi gitu ya. Nah ini ternyata
pengamatan saya di lapangan dan kasus-kasus yang ada itu karena tayang di kabupaten kota itu bisa dimainkan. Nah, ini tolong juga teman-teman yang nanti dampingi, dorong meskipun itu non konstruksi, itu dorong mini kompetisi saja. Terus kalau ternyata di katalog terhambat, suruh tender biasa aja atau tender cepat. Jadi jangan obatnya apapun masalahnya obatnya katalog gitu ya. Tolong didorong untuk kontrak payung, tolong didorong untuk purchase bersama. Jadi jangan sendiri-sendiri gitu ya. Lakukan konsolidasi dengan purchase bersama. Mungkin itu ya terkait penekanan untuk keputusan deputi ini. Tolong teman-teman advisor hati-hati kalau ngasih pendapat karena dia akan minimal akan dipanggil oleh APH kalau pengadaannya bermasalah gitu ya. Itu, makasih. Saya serahkan ke moderator. Silakan kita diskusi. Baik, terima kasih Bapak Setia atas paparan dan penjelasannya, Pak. Selanjutnya kita mulai sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya seputar tema pentas kali ini. Saya persilahkan dengan raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan persilahkan untuk bertanya dan langsung akan dijawab oleh Bapak Deputi. Satu-satu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Baik, untuk Bapak Kurnian Ilyas, saya persilakan Pak. Izin Pak Deputi. Silakan. Monggo. Jadi Pak Deputi tadi sudah menjelaskan ada kalimat atau. Mohon maaf ini Pak, saya salah satu perancang perundang-undangan. Kompetensi saya begini. Kalau atau berarti kan ada pilihan alternatif. Kalau boleh saran, kalau penekanannya menggunakan prinsip pengadaan, maka tambahkan kalimat dan atau Pak. Kan garing atau, sehingga meskipun ada pilihan keduanya, tapi kita pilihan yang paling terbaik gitu. Itu di perancangan perundangan. Yang kedua, saya juga sebelumnya background sebagai auditor. Gini, advisor ini sebaiknya ada keputusan atau peraturan yang sifatnya begini Pak. Rekomendasi advisor ini sifatnya tidak mengikat para pihak, hanya memberikan rekomendasi ataupun pendapat. Segala tanggung jawab sepenuhnya melekat pada advisi. Artinya apa? Kita kayak seperti contoh saya membuat laporan review kontrak, hasil audit, bunyinya begitu gitu. Artinya apa? Tanggung jawab pemeriksa, tanggung jawab sebagai advisor ini batasannya untuk memberikan rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat, hanya menjadi pendapat dan keputusan itu final di level PPK atau PA atau KPK ataupun tim teknis maupun pelaksana, sehingga sekalipun diperiksa kan tidak ada masalah, namanya dia saksi gitu. Tapi kalau berdampak yang lebih luas itu kan akan justru membawa advisor ini bisa di lingkup masalah yang lebih besar. Jadi mungkin tekstualnya di peraturan tersebut bisa disebutkan itu, sehingga ada prinsip yang menjaga keamanan atau menjaga kebaikan bersama. Terima kasih Pak Deputi. Oke, langsung saya respon ya. Jadi kalau dan atau itu nggak cocok Pak. Karena kalau dan atau itu bisa salah satu, bisa dua-duanya. Karena ini nggak bisa dua-duanya gitu. Kalau dan atau ya. Makanya pilihannya kan atau tuh. Kan nggak bisa negosiasi dan mini kompetisi gitu. Makanya bunyinya tetap atau. Kembali lagi, tidak hanya metode purchasing ya. Metode apapun milih jenis kontrak itu pun juga
dianalisis mana yang paling bisa mewujudkan tujuan pengadaan, prinsip-prinsip itulah yang dipilih. Jangan formalitas gitu. Tolong advisor harus pemahamannya harus begitu gitu. Itu yang banyak yang kita temukan. Kalau atau tuh berarti boleh negosiasi, memang boleh kalau memang itu negosiasi itu yang paling menguntungkan, yang paling bisa mewujudkan tujuan pengadaan tuh nggak masalah gitu loh. Tapi jangan memanfaatkan bunyi atau tadi untuk ngakali gitu. Ini saya prihatin karena pada menghindar mini kompetisi, padahal sebenarnya cocoknya mini kompetisi nih. Karena saya banyak terjadi korban, bukan korban sebenarnya, banyak yang ditangkepin KPK nih. Karena apa? Ternyata pemahaman di lapangan, saya agak ngelus dada nih. Karena apa? Para auditor, para jaksa, para polisi, itu ternyata apa? Kemarin pada ngomong ke saya, Pak, karena katalog itu sudah dijamin harganya oleh LKPP, sehingga saya tidak menjadi prioritas audit, tidak menjadi prioritas pemeriksaan. Pada protes ke saya, Pak, harganya mahal. Kenapa nggak dinegosiasi? Ternyata ada pemahaman yang, oh ternyata harus negosiasi toh Pak. Kalau nego harus nyusun referensi harga toh Pak. Atau sekarang ada HPS toh Pak. Itu banyak yang nggak melakukan itu. Negonya ya jangan setengah hari. Kemarin saya negosiasi waktu dampingi Smartboard, pagu 80 triliun, APS 39, harganya hasil negosiasinya cuma 26 triliun. Tapi proses negosiasinya 20 hari. Jadi dinamikanya nggak cepat gitu. Jadi kalau Anda tidak saya temukan beberapa masa yang kena kasus itu yang negonya cuma setengah hari. Jadi kalau dia nggak mau nego turun seperti harga, kan APS itu kan disusun survei pasar nih. Kalau dia masih nggak mau tuh si penyedia katalog, ya pindah. Jangan bekekek di situ aja gitu. Pindah, cari yang lain. Kalau ternyata di katalog nggak ada yang mau turun, laporin ke Fitori Audit. Begitu ada laporan nanti kita freeze tuh produk itu. Beli pakai metode lain gitu loh. Saya itu heran, protes mahal-mahal tapi nggak lapor. Nggak masukin ke Fitori Audit tadi loh. Negonya formalitas. Anda kan nego mestinya ya untuk mendapatkan harga yang terbaik kan gitu. Itu satu ya. Karena ini sekarang karena BPK, inspektorat, jaksa, polisi baru paham bahwa itu salah kemarin. Akhirnya sekarang pada diperiksain semua katalog itu. Pada ditangkepin, terungkap semua, pada jadi temuan gitu ya. Saya prihatin nih. Kesalahan ini padahal di SOP kita, di Perlen kita, Perlen mengenai katalog, Perkakap mengenai katalog, KEPA mengenai katalog itu wajib negosiasi. Negosiasinya harus benar. Itu ya. Itu yang mungkin perlu menjadi perhatian para advisor ya. Itu satu. Terus yang terkait tadi Danato ya. Kemudian yang ini kita kenapa kita tertibkan karena banyak advisor mandiri yang tidak lapor. Tidak melaporkan ke kita, tahu-tahu kita dikomplain. Ada pengaduan. Padahal kita kenapa harus resmi, harus ada surat tugas supaya ada laporan supaya kita bisa mengontrol pendapatnya itu. Dan apa tuh Pak? Bahwa
memang kita di dalam ngasih pendapat tertulis itu ada kalimat di terakhir itu, apabila data yang disampaikan kepada kita berbeda dengan yang di lapangan, pendapat kita nggak berlaku. Kita nggak dimintain tanggung jawab. Tapi kalau kita jelas-jelas datanya benar, tapi kita memberikan pendapat salah, kita tetap bisa dimintain tanggung jawab APH, Pak. Tetap dimintain tanggung jawab, minimal ikut serta. Karena kita punya koridor, lu ngasih pendapat ya harus ada justifikasi aturannya, kalau di diskresi ada analisisnya gitu. Jadi bukan sebebas-bebasnya gitu. Itu ya, karena ini terkait kredibilitas juga. Gitu. Kalau kita hanya pendapat terus tidak mengikat, kemudian ternyata untuk melindungi bahwa pendapat kita sebenarnya salah nih. Kita jangan dimintain tanggung jawab, nggak bisa seperti itu. Itu ya. Monggo yang lain lanjut. Baik, sudah menjawab ya Pak Kurniaan Ilyas, jawaban dari Bapak Deputi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Nur Aliuddin. Pak Nur Aliuddin. Silakan Pak. Halo Bapak Nur Aliuddin. Baik, sambil kita menunggu Pak Nur Aliuddin, mohon izin Bapak Deputi, tadi ada yang bertanya dari chat Pak, Ya, silakan. atas nama Bapak atau Ibu Asmandila. Mohon Pak Deputi, setiap daerah punya kegiatan strategis. Ada kesan Pemda tidak tertarik dengan pendampingan atau advisor. Gimana bisa menjadi perhatian Pemda? Ya, gini, memang kita pasif ya, sesuai permintaan, kecuali ada penugasan dari presiden gitu ya, atau penugasan dari menteri tertentu, permintaan langsung gitu ya. Itu kita baru nugasin itu. Tapi kalau Pemdanya nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kita tahu, kita bisa ngasih masukan ke Pemda itu gitu ya. Terus gini, tolong juga teman-teman tuh jangan sok pinter gitu. Anda dampingi lingkupnya hanya pengadaan. Jadi tolong bilang ke advisi kalau ternyata kita tidak paham mengenai teknis ya minta ditugaskan tim teknis gitu. Sebagai counterpart kita waktu dampingi gitu ya. Karena kemarin beberapa karena nggak paham teknis, pendampingnya kadang ketipu tuh. Nah itu mestinya, makanya saya selalu bilang, kalau kita pendampingan proyek strategis itu, saya minta didampingi tim teknis, didampingi kejaksaan, didampingi BPKP. Jadi bersama-sama, bukan hanya pengadaan saja gitu loh. Karena kita fokus ahlinya ahli pengadaan kan gitu. Itu ya, itu yang mengenai Pemda kalau nggak butuh advisor, merasa dia sudah bisa menyelesaikan sendiri juga nggak apa-apa, nggak perlu kita paksakan kok nggak. Tapi biasanya kalau proyek prioritas itu biasanya minta tuh pendampingan, tapi nggak kita paksain gitu. Lanjut, silakan. Terus bagi teman-teman advisor ya, tolong biasakan banyak untuk yang
yang chat forum chat itu ya, chat WA itu digunakan untuk diskusi gitu ya. Itu kemarin bagus tuh, banyak yang Pak, saya ada masalah ini, ada pendapat nggak? Gitu. Karena kalau pikirannya banyak orang kan akan banyak masukan dari beberapa sisi gitu ya. Dan pengalaman masing-masing advisor kan bisa diceritakan tuh. Monggo silakan, yang lain. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan ya Pak. Masih kami buka Pak sesi untuk bertanya. Izin Pak Setia. Iya, monggo Pak. Siapa nih? Heri Pak, Ketapang, Pak Heri, Kalimantan Barat. Ya, baik, terima kasih, sehat-sehat ya Pak Setia. Udah lama nggak ketemu ya. Pak ini Pak, jadi mohon maaf, memang tadi kan kawan sudah sampaikan bagaimana keberadaan Pemda lah, seringkali mereka tuh enggan menggunakan advisor ya. Nah, barangkali juga ke depan dari LKPP mungkin lebih menginformasikan Pak kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia, terkhusus mungkin terkait dengan proyek-proyek yang sudah menjadi masalah hukum Pak. Contoh misalnya di tempat kita juga ada proyek yang sudah masuk di APH, kemudian dilanjutkan. Salah satunya itu adalah kekurangan atau ada penyimpangan di spesifikasi mutu. Jadi bukan hanya volume, tapi mutu. Nah, barangkali pada saat ingin melanjutkan proyek yang bisa diindikasikan sebagai proyek strategis daerah itu tentu kalau tidak dikerjakan bersama-sama dengan baik, mendapat masukan-masukan tentu akan dilanjutkan dengan indikasi yang hal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu Pak mungkin. Ya kan terima kasih. gini Pak, sorry. Kalau tadi kan kita sifatnya pasif ya, tapi kita bisa ngasih masukan gitu ya. Bapak sebagai insan pengadaan tuh ngasih masukan ke kita sekarang Deputi 4 sekarang aktif Pak. Aktif tuh begini, kalau dia nggak minta tapi kita lihat ada penyimpangan tuh, kita kirim surat tuh ke kepala daerah Pak. Ini saya tiap 3 bulan kirim SP ke kepala daerah untuk mengingatkan, untuk mencegah gitu ya. Tapi kalau Anda tahu di daerah Anda nih ada yang nyimpang, sebagai masyarakat kita punya hak untuk memberitahu tuh. Kemarin ada tender di mana tuh? Tangerang atau Tangerang Selatan ya. Paket pengadaan perbaikan jalan 10 paket, pesertanya cuma 1. 10, 1, 1, 1, 1 itu kan nggak benar. Nah itu kita tegur tuh itunya Pemdanya Pak, suruh ngulang tuh, karena itu nggak mungkin cuman perbaikan jalan total per paketnya nggak nyampe 10 miliar kok pesertanya cuma 1. Terus yang sering kita tegur tuh yang kemarin di versi 5 itu, kalau satu etalase penyedianya cuma 2, cuma 3, itu kita tegur Pak. Itu ya. Nanti SP yang kedua nggak berubah ya kita SP3 kita laporin ke APH tuh. Kalau dia nggak nurut gitu ya. Terus gini, para advisor pengalaman saya harus tegas. Terus kalau Anda ngasih advice nih, kita tugaskan sebagai advisor, terus dia nggak nurut, dia nggak mau tanda tangan prohibited advice plan gitu ya. Kita tegur. Yang ketiga, kalau dia nggak mau tanda tangan, kita mundur. Lapor ke saya, akan kita kirimin advisor kita
kita cabut. Penugasannya kita terus nanti pasti beresiko dia kalau nggak mau nurut gitu ya. Itu Pak. Ya, terakhir Pak mungkin. Jadi gini Pak, seringkali ada kawan PPK atau yang kenal dengan kita, itu kadangkala meminta pendapat kita bahwa mereka tahu bahwa kita sebagai advisor di LKPP. Cuma memang kadang-kadang tadi kan Bapak sudah bilang pada saat di luar penugasan tentu kita tidak harus melekatkan LKPP. Nah, seperti itu. Nah, saya pernah dulu pada saat ditanya kemudian diminta pendapat ternyata diposting di media, Pak. Nah, seperti itu. Kemudian disebutlah salah satu advisor LKPP seperti itu, Pak. Jadi mungkin disclaimer lah, Pak ya, mungkin salah satunya. Iya baik, kan itu, Pak. gini Pak. Terima kasih. Gini, makanya ini kan supaya jelas gitu ya. Kalau pendapat pribadi ya jangan mengatasnamakan LKPP gitu. Itu pendapat pribadi saya gitu. Itu Pak. Jadi nggak resmi atas nama lembaga gitu. Jadi kalau atas nama lembaga harus ada surat tugas dari kita gitu. Harus ada kontrol dari kita gitu Pak. Iya. Itu Pak supaya nggak bias karena saya pun kalau diwawancara wartawan gitu ya. Ini pendapat pribadi saya gitu. Sebagai ahli pengadaan, bukan institusi ya. Bukan institusi gitu. Tapi kalau saya ditugaskan oleh misalnya Pak Kepala, Pak Setio tolong jawab wartawan ini, itu saya ngomong nih sebagai deputi hukum dan penyelesaian sanggah gitu. Gitu Pak. Ya, baik, makasih Pak. Karena tadi pendapat bahwa itu tidak tanggung jawab akan tetap digeret Anda oleh APH tuh. Itu yang saya khawatir aja itu. Makanya mau pribadi maupun sebagai pendamping resmi LKPP itu koridornya ya aturan gitu loh. Jangan mengasih pendapat yang biasanya kemarin begini, kemarin sebelumnya begini. Nggak bisa tuh. Harus ada dasar aturannya gitu ya. Kemudian ini ada yang bertanya di katalog tuh. Kenapa nggak fixed price saja? Nggak bisa. Di marketplace pun harganya harus ditawar gitu. Kita di marketplace kan harus ditawar, harus membandingkan dengan marketplace yang lain kan gitu. Itu ya, itu yang mengenai sebenarnya saya lagi mau nutup juga, tapi ini kita masih mengkaji ya. Apakah yang non konstruksi negosiasi juga kita tutup? Ini masih kita lihat tuh untung ruginya, gitu ya. Lanjut, monggo. Baik, Pak Deputi tadi sudah sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Rohmat Kota Banjar ya Pak. Ya. Selanjutnya Pak Kurnian Ilyas masih ada pertanyaan Pak? Boleh Pak saya persilakan. Pak Deputi, ada tambahan. Tentang Chromebook dan Google Cloud ini Pak. Ini sependek pengetahuan saya ini dia kategori berbasis hak eksklusif. Jadi dia lahir dari kemampuan dan keahlian. Kalau bicara jasa konsultan non konstruksi ini lahir dari keahlian hak paten, hak eksklusif yang melekat pada Google dan Chromebook sebagai OS, sistem operasi sistem. Nah, pertanyaan saya bagaimana mengukur, memastikan kewajaran harga jika hak eksklusif itu lahir dari pembuatnya, misalnya Google Cloud. Pembuatnya Google Cloud adalah Google. Nah, termasuk juga Chromebook. Pembuatnya adalah Google yang berbasis OS. Di dalam peraturan LKPP 12/2021 itu bahwa harga yang dibentuk berdasarkan hak paten, hak eksklusif yang melekat itu kan lahir dari produsen ataupun juga ownernya. Nah, itu bagaimana cara mengukur bahwa dia kemahalan, ketidakwajaran? Karena memang masing-masing
OS seperti Chromebook itu dan Google Cloud itu kan dari pengidenya yaitu Google itu sendiri yang memang tidak bisa diukur dibandingkan dengan Microsoft, tidak bisa dibandingkan dengan Linux atau OS lainnya seperti apa namanya Apple itu sendiri atau MacBook itu. Izin, mohon penjelasannya Pak. Jadi kalau kasus Google Cloud sama apa tuh Chromebook ya, Iya Google Cloud. Chromebook. Ini kan kalau ini kan belum anu ya, belum sidang ya. Maksud kalau dugaannya dari penyidikan kejaksaan itu kebutuhannya tidak hanya Google Chrome Pak. Jadi berdasarkan kajian itu kebutuhannya bisa dipenuhi tiga jenis gitu ya. Ini kalau berdasarkan paparannya penyidik ya. Kalau 3 kan berarti kan nggak harus Chromebook kan. Itu yang dimasalahin waktu penetapan Chromebook tuh. Kemudian sama juga Google Cloud itu ternyata kasusnya yang waktu paparan ke sini itu tidak hanya Google Cloud Pak. Itu juga ada 3 juga. Terus kesalahan yang kedua, kalaupun yang bisa dipenuhi adalah Google Cloud gitu ya. Misalnya nih, hanya Google Cloud. Kenapa nggak langsung nunjuk ke Google Indonesia gitu atau Google Singapura? Kenapa harus pakai pihak ketiga itu yang masalahnya? Itu yang konstruksi penyidikannya ya. Itu yang salahnya di situ. Kalau kita langsung pabrik itu, langsung produsen, langsung pemegang istilah kalau ini paten gitu yang menciptakan dia, kenapa nggak langsung ke dia? Pasti lebih murah. Waktu saya tadi yang saya cerita dari 80 triliun menjadi 26 triliun itu, kita kan ke produsen. Produsen di dalam penawarannya kita minta pembentuk harga lo kenapa jadi 42 juta. Komponennya apa aja? Gitu loh. Kita cek ke pasar. Kan komponennya bukan harga barangnya aja kan. Ada asuransi, ada biaya pengiriman, ada instalasi, ada training gitu ya. Kita analisis untuk negosiasi. Ternyata kadang pengusaha itu produsen tuh mau ngambil untung dari biaya pengiriman, mau ngambil untung dari asuransi. Ya kita potong tuh gitu loh. Itu yang mengenai. Terus kita juga bisa bandingin dengan negara lain. Kita bisa cek kemarin waktu saya Mandalika MotoGP. Ya. Itu kan kita bisa ngelihat kan yang tetangga sebelah yang sudah menyelenggarakan MotoGP itu siapa? Malaysia. Kita bisa lihat Singapura. Kontraknya berapa satu event gitu kan. Bisa kita lihat gitu. Waktu itu nggak bisa Pak, kita nggak boleh ketemu Dorna. Saya ngotot. Kita ketemu Dorna dulu langsung. Ternyata bisa ketemu Dorna. Harganya bisa turun. Gitu. Jadi sumber-sumber yang bisa pakai, kita minta kedutaan Singapura. Tolong dong cariin waktu penyelenggaraan MotoGP di Singapura berapa sih? Dorna ngasih ke Singapura berapa? Itu yang bisa kita pakai itu kan penggunaan Google Cloud itu kan tidak hanya di Indonesia saja, bisa di negara lain gitu kan. Kita bisa belajar tuh informasi itu. Gitu ya, Pak. Izin Pak, Taman 1.
kalau kita mengecek harga di produsen, berarti kan kita melanggar undang-undang perdagangan, Pak. Nggak boleh langsung. Dibaca, Pak, dibaca yang detail. Di PP-nya itu ada pengecualian dikecualikan untuk pengadaan pemerintah. Dibaca tuh, kalau membaca aturan yang benar. Ya, tolong ya. Ini lagi perdebatan di LKPP itu. Ternyata PP-nya mengecualikan untuk pengadaan pemerintah. Itu kalau untuk retail, Pak, memang nggak boleh produsen jualan langsung. Gitu ya? Ya, Pak. Jadi kalau baca ketentuan tuh yang komplit. Jangan setengah-setengah. Jangan biasanya kemarin nggak boleh kok, gitu katanya. Ini sedang karena ini baru 2 minggu saya baca tuh. Karena saya dapat pengaduan tuh. Karena saya dari awal bisa buka produsen langsung. Jadi pengadaan itu ada 5 level, Pak. Ada prinsipal, distributor, agen tunggal, reseller, dan makelar. Jadi kalau pengadaan pemerintah itu harus dicek dulu ke pasar. Dan kan ada ketentuan tuh. PA-nya harus menetapkan ini di cadangan usaha kecil atau tidak. Kalau dia tidak di cadangan untuk usaha kecil, artinya prinsipal, reseller, agen tunggal, distributor bisa ikut nama. Itu ya. Baik, Tapi sudah kalau menjawab ya, Pak. usaha kecil pun tolong. Usaha kecil itu kan ada industri kecil. Ada produsen gado-gado. Produsen gado-gado itu kan masa nggak boleh nawar langsung. Produsen es teh. Itu kan produsen. Jangan dikecilkan produsen itu hanya pengusaha besar. Gitu loh. Produsen makan minum. Itu produsen tahu. Gitu loh. Ini kesalahan yang fatal nih. Karena tadi pemahamannya nggak baca lengkap, terus berpendapat bahwa produsen nggak bisa jualan. Memang dia nggak jualan. Kalau di pengadaan kan kita pesen kalau gitu. Ya tolong dikoreksi ini karena beberapa akan ketangkep tuh. Itu ya. Baik, Lanjut, silakan. Terima kasih Pak Setia. Terima kasih Pak Kurniawan Ilyas sudah bertanya. Selanjutnya ada yang raise hand ini atas nama Pak Permana Hendra. Saya persilakan Pak Permana. Di unmute dulu Pak Hermana. Pak Hermana Hendra Wangsa suaranya belum terdengar Pak. Bisa di unmute dulu Pak. Baik, sambil menunggu Pak Permana, saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Saicu. Mohon kriteria pekerjaan yang dapat dimintakan probity advice. Untuk kriteria ini sebenarnya tadi udah dijelaskan di pemaparan ya Pak. Saya tampilkan lagi slide-nya. Berikut Pak. Ini Pak, kriterianya adalah proyek strategis nasional atau daerah. Penugasan khusus dari Presiden. Proyek pinjaman di luar negeri. Penanganan keadaan darurat gitu ya. Penugasan oleh Kepala LKPP berdasarkan usulan permintaan ya dari
semua ini kementerian sampai ke PTNBH dan atau badan lainnya gitu ya. Ada lagi silakan. Untuk Pak Permana Hendra Wangsa belum bisa ya Pak. Saya stop spotlighting dulu. Pertanyaan dari Pak Rohmat tadi sudah dijawab. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Tanti Indiati. Saya bacakan ya Pak. Terkait e-katalog, harga yang ada terlalu jauh bila dibandingkan di pasaran. Benar memang ada proses negosiasi, tetapi sulit kelihatannya untuk turun sesuai harga pasar atau mendekati. Kalau ada negosiasi pun harga turun sedikit sekali. Mohon untuk bisa dikaji lagi terkait harga yang tercantum di katalog karena sudah mendapat legitimasi LKPP sehingga semua merasa aman. Nah, Bu Tanti ya, itu yang pemahaman yang keliru tadi loh. Bahwa tadi kalau dia tetap merasa posisi tawarnya tinggi gitu ya, ya laporin ke audit. Dia nggak mau turun Pak, padahal kita udah ada pembanding, nanti otomatis oleh sistem begitu ada laporan di audit, dia akan di-freeze. Tidak akan bisa dibeli lagi, tidak akan bisa diproses lagi gitu ya. Karena kemarin beberapa kita tahu untuk sebenarnya versi 6 ini akan ada menggunakan patroli harganya menggunakan AI ya, artificial intelligence gitu ya. AI ini sedang proses, nanti kalau pakai AI kan nggak perlu orang nih. Sekarang masih manual patroli harga dan kita mengandalkan tadi loh masukan-masukan dari para stakeholder pengadaan ya. Laporkan di audit nanti otomatis akan di-freeze tuh. Sehingga yang tadi penyedia-penyedia yang nggak mau turun, kembali lagi, kita putuskan nego gagal, pindah tempat lain. Gitu. Sebelum AI-nya jalan ya. Karena pengalaman saya barusan tadi, kita bisa nurunkan dari 80 menjadi 26 triliun. Bayangin coba. Walaupun itu prosesnya 20 hari negonya. Gitu. Jadi kita sebagai pembeli ya jangan ikut jebakannya si penyedia gitu loh. Karena sistem yang kemarin katalog itu kan penyedia itu sebenarnya sudah tanda tangan STPCM yang saya upload tuh harganya wajar, siap untuk dimintain pertanggungjawabkan gitu ya. Karena kita dulu ditarget oleh Pak Presiden untuk sebanyak mungkin tayang gitu ya. Dan dengan banyaknya tayang, terus kita dorong mini kompetisi kan harusnya harganya bisa terkoreksi tuh. Itu ya, Bu Tanti ya. Kalau teman-teman advisor nih ada melihat ada kejanggalan harga-harga yang tayang di katalog, laporin aja gitu. Mau melalui fitur audit atau lapor ke tempat saya atau ke tempatnya direktur pasar digital tuh supaya nanti dia bisa di freeze oleh sistem gitu. Kalau manual ya laporannya. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Setia. Kemudian ini Bu Tanti ada pertanyaan lagi, mohon maaf Pak, dilaporkan kemana? Bisa dilaporkan ke APIP ya Bu Tanti ya. Saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Permana Hendra Wangsa. Mengapa persyaratan advisor cukup sertifikat keahlian level 1, padahal advice banyak level lebih tinggi? Ya, kan kalau apa kita akan mensyaratkan yang level lebih tinggi kan kebutuhannya kan yang penting tadi saya sih pengen ada regenerasi ya, advisernya tidak satu gitu ya. Nanti sebagian ada yang istilah kita Jawa itu nyantrik dulu, ikut mendampingi sebagai pendamping ya, untuk belajar gitu ya. Karena beberapa
Misalnya di LKPP kan kalau nggak praktek susah tuh. Khusus untuk yang tertentu tadi ya, proyek-proyek yang misalnya PALN gitu ya, itu kita tambahkan syarat yang pernah memproses pengadaan PLN gitu. Kalau Bank Dunia yang proses Bank Dunia, jangan sampai nanti belum pernah ngadain proyek pinjaman di luar negeri kita tugaskan untuk pendamping pengadaan proyek pinjaman di luar negeri, nanti bingung nanti gitu. Itu Pak Permana gitu ya. Lanjut, monggo. Baik, Pak Permana sudah terjawab ya Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Dimas Sakti Pamungkas. Untuk mendukung transparansi dalam e-purchasing, mungkin bisa dimunculkan tahapan market sounding dan market confirmation dalam peraturan LKPP. Jadi memang kita kan kemarin mengeluarkan SE nomor 5 ya. Apa tuh? Pencegahan korupsi tahap persiapan perencanaan ya. Itu kan sebenarnya market sounding itu kan di perencanaan tuh. Tadi saya baru pulang rapat di Kemensos, itu pengadaan laptopnya gua batalin tuh. Karena ternyata kebutuhannya tidak hanya 2, ternyata bisa dipenuhi merek lain gitu. Akhirnya kita batalin gitu kan. Terus tadi kesalahan bahwa produsen nggak boleh nawar. Padahal sebenarnya nggak ada larangan tuh produsen karena nilainya hampir 280 miliar tuh pengadaan. Belum yang di Dikdasmen itu 1,8 triliun tuh pengadaan laptop. Gitu. Itu ya. Oke. Ini sampai jam 4 aja ya. Sorry. Masih ada waktu nih kalau ada pertanyaan. Jadi teman-teman kalau ragu-ragu kita siap untuk diskusi gitu ya. Waktu Anda sebagai advisor nanya gitu diskusikan ini solusinya apa nih Pak gitu. Apakah ini pendapat saya udah benar gitu ya. Kita terbuka untuk ditanya gitu ya. Kita bisa saling koreksi, saling melengkapi gitu ya. Kalau tidak ada, kita akhiri aja. Jessica. Oh iya Pak, izin Pak masih ada yang bertanya Pak. Dari via chat saya bantu bacakan ya Pak. Masih dengan Pak Nur Aliuddin. Izin bertanya Pak Deputi, saya alumni pendamping kontrak. Saya sepakat kalau nanti permintaan advice langsung satu pintu di LKPP. Cuman mohon untuk penugasan dilakukan tandem lebih dari 1 orang. Dan ke depan diperkuat lagi kesamaan persepsi sebagai advisor. Selama ini kami saat mendampingi pendapat advisor beragam, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, dan lain-lain. Ya nanti setuju Pak, kita ada pendampingnya tidak satu ya. Apalagi yang proyek strategis ya. Kemudian yang kedua, mungkin nanti kita nyiapkan apa ya? Kita kan sebenarnya bisa bikin itu apa? Daftar masalah, solusi itu kan ada database-nya ya. Itu bisa diakses oleh teman-teman advisor supaya kalau di pengadilan itu ada istilah jurisprudensi gitu ya. Nanti kita siapkan supaya nanti pendapatnya tidak beda-beda gitu ya. Kemarin masalah apa tuh? Kenapa kita buka itu penyamaan persepsi terkait pinjam bendera gitu ya. Karena ternyata masih pendapatnya bisa beda-beda tuh. Ada yang bisa boleh, ada yang enggak. Padahal sebenarnya kalau Anda baca lengkap ketentuannya, pinjam bendera itu memang secara tertulis di Perpresnya nggak ada, di Perlemnya nggak ada. Tapi pasti dia akan melanggar ketentuan mengalihkan pekerjaan tanpa izin, melakukan subkon terselubung, gitu kan gitu-gitu ya. Itu otomatis tuh kalau pinjam bendera tuh. Terus ada berkembang lagi pinjam bendera boleh kalau dinotariskan gitu. Itu notarisnya pasti nggak benar tuh.
Itu ya, itu yang mungkin ya pendapat saya terakhir ya. Ada lagi Jessica? Baik Pak Deputi, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, karena tidak ada lagi yang mau bertanya dan di kolom chat juga saya lihat tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin Bapak Deputi nggak ada yang mau ditambahin lagi, Pak? Udah itu aja. Oke ya. Iya, baik Pak. Terima Baik. Siap, kasih. Pak. Saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang saya agak keras gitu ya, karena kita maunya semuanya selamat, pengadaan jadi bersih gitu ya. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin keluar ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Deputi. Untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, terima kasih telah hadir dalam acara pentas kali ini. Untuk daftar hadirnya, mohon isi link feedback terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Setelah itu bisa disubmit dan selanjutnya akan muncul link daftar hadir. Jadi apabila Bapak Ibu tidak mengisi link feedback, maka link absennya tidak akan muncul Bapak Ibu. Nah, Sekian untuk pentas kali ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan semoga ketemu untuk pentas selanjutnya di hari Kamis ini. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Sampai jumpa. Terima kasih.